Afrofarm 2 yang terletak di Desa Helan Langowuyo, Kecamatan Ileboleng, Kabupaten Flores Timur, telah menunjukkan perkembangan pesat sejak berdiri pada November 2021. Julius Subanmengu, koordinator Afrofarm 2, menceritakan perjalanan mereka yang dimulai dari Kupang dan berlanjut ke kampung halaman di Flores Timur. Menurutnya, pertanyaan besar yang dihadapi adalah bagaimana seorang petani bisa menciptakan sarjana, tetapi tidak banyak sarjana yang memilih menjadi petani. Hal ini mengilhami mereka untuk menghidupkan sektor pertanian sebagai jalan hidup dan memberikan kontribusi pada masyarakat sekitar. Afrofarm 2 mengembangkan dua komoditas utama, jagung untuk sektor pertanian dan ayam kampung, khususnya ayam kaube dalam sektor peternakan. Meski awalnya banyak tantangan, mulai dari pembangunan kandang hingga pengelolaan peternakan, semangat dan inovasi terus diterapkan dengan keyakinan bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Salah satu filosofi yang dijunjung tinggi oleh Julius dan tim Afrofarm 2 adalah bahwa cinta menjadi kunci dalam merawat ayam. Menurutnya, merawat kehidupan, termasuk ternak, adalah amanah dari Tuhan yang harus dijalankan dengan penuh kasih sayang. Setiap ayam yang sehat dan produktif adalah hasil dari perhatian dan cinta yang diberikan pada mereka. Pada bulan Mei 2024, Afrofarm 2 diakui sebagai Pusat Pelatihan Pertanian Swadaya (P4S) oleh Kementerian Pertanian. Keberhasilan ini juga tidak lepas dari dukungan dari pemerintah daerah seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Flores Timur, serta BPP Ileboleng yang turut memberikan dukungan dan jejaring untuk pengembangan usaha mereka. Julius juga menambahkan, salah satu misi besar mereka adalah meregenerasi petani muda di Indonesia, terutama anak-anak muda yang terlibat dalam pertanian dan peternakan. Pada 2024, Julius menjadi salah satu nominasi dalam program Youth Entrepreneurship and Employment Support Services (YESES) dari BPP SDMP Kementerian Pertanian RI. Keikutsertaannya dalam bootcamp yang Ambassador Agriculture dan Duta Pol Bangtan di Bogor memperkuat misinya sebagai Duta Muda Pertanian Indonesia. Dengan pencapaian ini, Afrofarm 2 tidak hanya menjadi model keberhasilan lokal, tetapi juga inspirasi bagi daerah lain di Indonesia. Melalui pelatihan, edukasi, dan inovasi, Julius dan timnya berharap dapat mencetak lebih banyak petani muda yang kompeten, sekaligus membawa pertanian Indonesia ke arah yang lebih maju. Afrofarm membuktikan bahwa dengan semangat, cinta, dan kerja keras, pertanian dapat menjadi pilar kesejahteraan yang berkelanjutan.
Afrofarm hadir itu dia di November 2021 awal mulanya. Pertama kami berproses di Afrofarm di Kupang dan teman-teman berproses di sana. Setelah itu saya mengambil keputusan untuk pulang ke kampung halaman di Flores Timur dengan spirit yang sama, perjuangan. Pertanyaan dalam diri bahwa kenapa seorang petani mampu menciptakan sarjana, tapi mampu tidak seorang sarjana menjadi petani. Itu yang pergolakannya, sehingga memunculkan satu spirit juang bahwa hidup dari menghidupkan petani. Itu istilahnya yang kami sebut tuh bintang tujuan. Dan kami start dari dalam kebun dengan bertani, dengan beternak. Dan kami ambil mau dua komoditas. Komoditas pertama untuk pertanian itu di jagung, komoditas kedua untuk peternakan itu di ayam kampung. Dan ayam kampung yang kami budidayakan sampai hari ini itu adalah ayam spesifik ayam KUB. KUB itu Kampung Unggul Balikbangtan. Ketika datang, mulai dengan Frankie, dengan Abang Fendi berdiskusi, dengan semangat itu kami sering bertukar pikiran bagaimana inovasi berupa pengetahuan ini bisa diterapkan di Desa Helan Langobuyo. Karena semua masyarakat belum tentu menerima stigma ini, bahwa seorang yang pernah berpendidikan di perguruan tinggi kembali untuk di desa dan lebih spesifik mengambil bidang pertanian, itu tidak semua orang bisa. Jadi dalam proses perjalanan kami sama-sama membangun dari tidak ada kandang sampai buat kandang dan isi kandang. Dan hari ini sudah 3 tahunan Afrofarm 2 di Helan Langobuyo, dan pada bulan Mei, tanggal saya lupa, bulan Mei 2024 itu kami ditetapkan menjadi P4S dari Kementerian Pertanian. P4S itu Pusat Pelatihan Pertanian Swadaya. Afrofarm itu Advocacy and Research of Rural Farming Development. Jadi advokasi dan penelitian pembangunan pertanian pedesaan. Itu spirit juang awal mula. Semuanya bagi kami seni. Bagi kami seni itu gini, ketika ayam sakit, ketika ayam mati contohnya, itu seni mengolah rasa sebenarnya. Karena ketika ada kegagalan, maka bagi kami di ujung sana ada kesuksesan. Tidak ada satu orang pun bisa sukses tanpa kegagalan. Jadi bumbu yang harus kita ramu dalam racikan yang untuk menghasilkan satu hidangan yang lezat, bumbu yang kami terapkan itu adalah tujuan kami cari gagal. Dari kegagalan itu yang kami cari. Kalau untuk ayam tetap sehat itu kami berikan cinta. Bahwa ini kami diberikan Tuhan untuk merawat kehidupan. Jadi kami tidak mampu menghidupkan, tapi diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk merawat kehidupannya. Jadi kami berikan cinta. Ketika kami ketemu dengan ternak, memberikan kasih sayang, saya yakin dan kami semua percaya bahwa dia akan memberikan. Karena filosofi ayam ini, ketika ayam itu bertelur, dia naik ke sangkarnya, bertelur. Baru dia berkotek untuk semua orang tahu. Jadi kami menghasilkan dulu baru kami bicara. Jadi itu konteksnya gitu. Jadi itu filosofi-filosofi ayam yang mungkin melebur dalam pribadi sehingga membuat kami sampai hari ini ya dengan seni. Kegagalan adalah seni. Oke. Kandang karantina itu kandang diperuntukkan bagi ayam-ayam yang sakit. Kenapa dikarantinakan? Karena ayam dalam jumlah koloni, istilahnya dalam kandang yang banyak, itu kan kita identifikasi. Satu yang nafsu makannya berkurang, matanya mungkin berair, terus bulunya kusam. Itu kita ambil dan pisahkan, sehingga mudah dalam penanganan. Dari kita berikan ramuan-ramuan herbal untuk mencegah atau bahkan mengobati sakit itu. Sehingga dia jangan menyebar ke ayam-ayam yang lain. Itu sehingga dipisahkan dari kandang utama.
Itu sehingga kita mudah dalam penanganan penyakit. Alam itu sudah berikan semua yang terbaik. Dia berikan semua yang berupa obat dari alam ini. Yang penyakit ini kan semua ciptaan manusia. Jadi kami berikan kepada ayam itu contohnya dari bahan-bahan dasar alami seperti kunyit, jahe, bawang putih. Itu kami berikan. Jadi filosofi yang di sini tuh kami gunakan adalah pencegahan. Kami tidak berpikir mengobati, kami berpikir bagaimana cara mencegah. Sehingga ayam itu bisa terhindar. Contohnya ayam kan kita tahu bahwa di musim tertentu dia akan sakit. Ayam itu tidak punya kelenjar keringat sehingga dia sulit menyesuaikan diri ketika perubahan cuaca yang ekstrim. Contohnya dari hujan ke panas atau panas ke hujan. Makanya kita harus berikan ramuan, contohnya yang musim yang sekarang kita alami, dari yang panas ke dingin. Karena ayam tidak punya kelenjar keringat, maka dia tidak bisa memproduksi panas tubuhnya sendiri. Kita kasih ramuan-ramuan yang berupa bahan dasarnya dari jahe agar suhu tubuhnya itu terus hangat. Maka dia akan bisa menghindarkan diri dari penyakit seperti snot ataukah ende. Satu pertanyaan besar. Orang tua bisa membuat kita sarjana. Dan mampu tidak. Khususnya saya, kuliah peternakan. Saya rasa saya layak kembali ke kandang. Sehingga ketika dalam hajatan pas ikut P3K segala macam, itu harapan Bapak dan Mama. Saya hanya pergi ikut tes. Dan hasilnya kita dikatakan lulus. Sehingga tahap selanjutnya saya tidak memberikan berkas. Maka, itu pergolakan batin, jiwanya. Bahwa jiwa saya mungkin tidak di sana. Saya lebih memilih kembali ke kandang. Dan saya lebih mengekspresikan diri saya mungkin lebih bebas. Berikutnya terkait dengan anggota di Afrofam 2. Itu total berapa anggota? Kami 10 orang. Kami inti 10 orang terstruktur. Kami 10 orang di sini. Terus dan kami banyak sebentar mungkin sharingnya. Kami mendampingi beberapa kelompok tani. Kami memberikan edukasi. Kami memberikan peran serta berupa ayam atau segala macam hal. Sebentar berteman-teman lain sharing. Namun gini, bahwa di satu sisi bagaimana kami ini hidup untuk petani. Itu saja. Untuk keanggotaan kami 10 orang dan afro yang lain itu ada di mana-mana. Desa Binang sampai dengan per hari ini berapa desa Binang? Per hari ini terakhir itu yang saya rekap 15 desa untuk Flores Timur. Untuk Flores Timur 15 desa. Yang di kabupaten lain data terakhir 37. Itu yang ada di Lembata, ada di hampir seluruh Pulau Timor. Itu yang sudah. Terus kami juga bekerjasama dengan perguruan tinggi, SMK, dengan BPP, dengan Dinas Pertanian, Petani Ketahanan Pangan, BPP Kupang, Kementan, dengan spirit bahwa regenerasi petani sih. Dan dalam proses penjualan ayam seperti apa? Apakah hanya jual ayamnya atau dengan telurnya? Kami gini, yang kami ciptakan gini, kami tidak pikir cari uang. Yang kami pikirkan uang cari kami. Jadi kami tidak pernah jual produk kami di pasar. Kami ciptakan pasar kami sendiri di kebun. Jadi semua pelanggan, pembeli datang di kandang. Sehingga mereka memilih sesuai seleranya. Jadi kami tidak pikir mencari pasar, kami ciptakan pasar. Gini itu. Lalu telurnya seperti apa? Prosesnya bagaimana? Telurnya ada untuk telur konsumsi. Jadi yang ayam-ayam yang sifat mengeramnya rendah, kami pilih telurnya untuk konsumsi, itu untuk dijual. Terus yang sifat mengeramnya baik, kami lepas dan dia mengeram secara alami. Dan untuk bisa menghasilkan DOC. Untuk anak ayam. Itu proses di mana pemilihan, itu namanya yang ambasador. Yang ambasador itu satu program yang dilakukan oleh Kementan untuk memilih petani-petani muda milenial Indonesia yang bekerja sama dengan IFAD, itu Lembaga Pangan Dunia. Jadi waktu itu dipilih, pemilihan waktu itu 1.300-an orang seluruh Indonesia.
dan puji Tuhan bahwa kita ditunjuk untuk ikut kegiatan ke sana untuk pemilihan yang ambasador. Jadi dari NTT kami 4 orang, dan waktu proses pemilihan segala macam, makanya kita jadi yang ambasador itu. Hingga dalam satu misi itu untuk meregenerasi petani sebenarnya. Bagaimana kita kembali ke daerah, mensupport anak-anak muda, teman-teman, itu untuk kembali ke kebun. Entah komoditas apapun, yang penting komoditas yang bersentuhan dengan lahan. Dukungan moral dari pemerintah luar biasa, bahwa kalau di sini yang pernah datang kunjung melihat kami dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Flores Timur, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Flores Timur, pernah datang kami sharing dan berdiskusi. Mereka juga support kami untuk terus mengembangkan apa yang sudah kami mulai untuk lebih luas lagi. Terus BPP Ile Boleng dari Kecamatan Ile Boleng sangat support kami, berikan dukungan, berikan jejaring untuk kami bisa bergerak, dalam arti bahwa mungkin pelanggan-pelanggan dari jejaring itu mereka bisa datang. Terus jejaring-jaring komunikasi berupa pemberdayaan masyarakat yang bisa ada ruang untuk kami bisa berdiskusi tentang pengalaman yang kami punya dari kecamatan, dari BPP, itu mereka selalu membuka ruang bagi kami. Jadi di sini kan 2 teknik pemasaran, online dengan offline. Jadi online lewat media sosial, kalau offline mereka datang sendiri di kandang. Jadi dengan media sosial ya posting-posting, mereka kontak dari mungkin FB sampailah ke WA sampailah ke Google Map, dan mereka sampai di kandang. Petani tidak pernah ingkar janji. Teknik kerjasama yang kami lakukan dalam tim adalah, pertama contohnya ada permintaan dari desa atau customer yang lain dalam jumlah banyak. Ketika di Afrofarm 2 yang pusat ini tidak dapat memenuhi, maka dari Frankie yang pemilik ayam kampung maju, kami berkolaborasi untuk memenuhi kuota dari permintaan yang ada, ataukah dari Abang Fendi untuk memenuhi kuota yang ada. Jadi kita di sini istilahnya bahwa kita tumbuh sama-sama, tumbuh dalam satu rumpun gitu sama-sama, dan kita tumbuh hijau sama-sama. Jadi kita bukan menciptakan saingan, tapi kita berkolaborasi antara satu dengan yang lain. Jadi permintaan ayam dari customer, dari pelanggan itu bervariasi menurut kebutuhan mereka masing-masing. Namun kebanyakan di sini ada satu kearifan lokal, itu mereka membeli ayam berdasarkan warna bulu dan jenis kelamin. Jadi mereka mencari yang contohnya yang jantan, yang warna merah, putih ataupun abu-abu. Dan di situ harga pun berbeda dari warna bulu yang lain. Disitulah menjadi salah satu potensi untuk bisa kami bergerak lebih cepat dalam pendapatan finansial. Terkait dengan keterlibatan kami sampai adanya Afrofarm 2 di Desa Helalangkuyo, itu awal mulanya saya, Suban Mengo dengan Frankie Bolen, kami duduk diskusi. Ceritanya tentang ayam KUB di Afrofarm 1 di Kupang.
dalam perjalanan cerita sering akhirnya dengan satu hati bahwa coba di Kupang, Afrofarm di Kupang coba ada di desa Helalanghuyo. Nah, dalam perjalanan mimpi kami ada. Nah, maka dengan sendirinya, dengan saling support satu sama lain antar kami 3, maka awalnya kami bentuk kelompok. Nah, kami ada 10 orang yang bergabung di Afrofarm 2. Nah, dalam perjalanan dari 10 orang itu, walaupun kita lihat bahwa di Afrofarm 2 kandangnya di sini, ayamnya kita bilang ayamnya hanya di yang ada di sini kita bisa bilang 1000. Nah, 1000 itu dari kami 10 orang itu. Nah, di sini kurang bisa ambil di teman sebelah. Jadi Afrofarm ayamnya banyak itu seperti itu. Nah, terus di sini kalau kita cerita tentang ayam KUB, maka banyak orang bilang bahwa ayam KUB ini piaranya kita takutnya penyakit. Tapi awalnya kami juga punya ketakutan yang sama. Tapi karena dengannya ilmu yang ada yang disebarkan oleh Abang Suban Mengo bahwa seninya kita piara ayam itu adanya di situ. Nah, maka kami punya niat bahwa kalau begitu coba kita. Nah, maka dalam perjalanan punya niat kami mulai kami datangkan ayam, kami piara, mulai orangnya melihat bahwa mereka di sana bisa piara ayam, menghasilkan ayam juga banyak. Dan kita dengar bahwa di lain tempat ayamnya mati banyak karena diserang oleh penyakit. Kok mereka di sana aman-aman saja? Ada apa di sana? Nah, seperti itu. Selama ada Afrofarm di sini di tahun 2024, nah, itu ayam yang keluar dari Afrofarm 2 itu jumlahnya 1.500. Nah, itu 900-nya untuk desa di Bani Ona, 500-nya di desa Riampado. Jadi di Bani Ono itu mereka dengar bahwa ada Afrofarm 2 di desa Helan. Maka mereka berkunjung. Nah, dengan diskusinya, maka mereka juga punya niat bahwa di desanya mereka ada program dari desa bahwa ada pemberdayaan ekonomi masyarakat 20% dari desa toh. Jadi mereka punya niat bahwa mereka ambil ayam untuk dibagikan kepada masyarakatnya. Nah, maka dengan kerjasamanya antara desa yang bersangkutan dengan Afrofarm 2 di sini, maka menghasilkan ayam 900 ekor yang dibawa pergi oleh desa Bani Ono untuk masyarakatnya di sana. Nah, terus bukan selesainya di situ saja, tapi di sana mereka meminta kami untuk mendampingi bahwa ketika ayamnya sudah di masyarakat, nah bagaimana untuk kelanjutannya ayam ini supaya mereka itu baik-baik saja. Maka mulai dari penanganan, mulai pakan seperti apa, terus obat-obatnya seperti apa, seperti itu. Jadi maka kami dampinginya mereka mulai cara penanganan ayam sampai ke obat-obatan, sampai ke pakan, semuanya. Maka mereka juga sudah menerimanya dan sampai sekarang kabar mereka dari sana juga aman-aman saja. Nah, sedangkan jumlah ayam yang 600 di desa Riampado, nah, itu juga sama seperti di Bani Ono mereka punya. Nah, juga
kami juga terlibat di sana, membimbing, mendampingi mereka mulai dari pengadaan ayam, setelah itu mulai dari obat-obatan, pakan, pokoknya semua. Dan kami sudah melakukannya dengan baik. Hasil yang kami sampaikan terhadap mereka juga memuaskan bagi mereka. Pakan ini yang kami lakukan selama ini, kami pakannya kami ada yang pakai beli, ada yang kami beli dari toko, ada juga kami pakai racik sendiri. Raciknya secara alami, bisa pakai jagung yang digiling, terus dan segala hal-hal yang lain dicampur sama rata. Itu artinya bisa membantu kami untuk penyedia pakan, supaya anggaran yang pakan yang kami keluar itu tidak selamanya stoknya dari toko. Kalau stok dari toko berarti dia harganya lain lagi. Untuk pola pemeliharaan, mulai dari kandang DOC, itu umuran 0 sampai 1 bulan. Itu dipisahkan secara kursus di kandang brooding. Itu khususnya ayam yang umuran 0 sampai 1 bulan. Itu kami memberikan pakan toko. Setelah pakan toko, baru umuran 1 sampai 2 bulan, kami memberikan pakan campuran. Itu pakan toko 60%, pakan alami 40%. Pakan alami kami ambil dari pakan ubi kayu, daun kelor, itu kami racik sehingga kami campur di pakan toko, lalu kami memberikan ayam umur 1 sampai 2 bulan. Ketika umur 1 sampai 2 bulan, mau masuk umuran 3 sampai dan selanjutnya, kami memberikan pakan itu secara alami. Itu bisa ubi kayu, daun ubi kayu, kelor, dan jagung. Intinya jagung. Nah, untuk proses pengelolaan pakan, kami tidak mengalami kesulitan karena semua tersedia dari alam. Terkait dengan pakan itu sendiri, ayam umur 0 sampai 1 bulan, itu kami memberikan pakan toko, itu 1 karung, itu kapasitasnya 100 ekor. Untuk umuran 1 sampai 2 bulan, itu kapasitas 100 ekor dengan pakan toko 2 karung, dan juga kami mencampurkan pakan alami. Untuk pola penjualannya, kami menggunakan offline dengan online. Kalau offline, mereka datang di kandang untuk membeli di kandang. Lalu kalau online, bisa saja di Facebook, di Instagram, WA, dan sebagainya. Harga ayam itu 3 bulan, harga ayamnya Rp100.000. Kalau umuran 4 bulan ke atas itu bisa lebih 130, 40,
bahkan sampai 200. Untuk omset penjualannya, untuk kapasitas ayam dalam bulan Desember itu adalah sekitar 300 ekor ayam dengan penjualannya sekitar 30-an juta. Itu umuran 3 bulan.